Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Putrayu dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun yang membantu saya menyelesaikan tugas ini ada Novita Ayu Dewi, Nasya Nur Syifa, dan Nurul Azizah. Tema hari ini yaitu identitas nasional. Materi yang akan kami sampaikan yaitu proses berbangsa dan bernegara, karakteristik identitas nasional, tentang nasionalisme dan ciri-ciri nasionalisme. 3. Tentang bangsa, sejarah, proses bangsa, nation building, karakter building. Jelaskan identitas nasional. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial yang digunakan untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi yang memberikan pembenaran bagi tindakan pada masa lalu, masa sekarang, dan masa datang. Karakter identitas nasional. Identitas adalah sebagai ciri atau keadaan sendiri. Yang kedua, ciri, tanda atau jati diri. Yang ketiga, term antropologi adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi, golongan sendiri, kelompok sendiri, atau negara sendiri. Nasional adalah diri bangsa. Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok yang lebih besar yang dikaitkan oleh kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Dengan kata lain, unsur pembentukan ideologi nasional adalah yang pertama suku bangsa, tergolong dari sosial maupun umur. Yang kedua agama, sistem, keyakinan, kepercayaan. Yang ketiga kebudayaan, pengetahuan manusia sebagai pedoman nilai moral dalam aktual. Yang keempat bahasa, tergolong dari bahasa Melayu dan bahasa penghubung. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nasionalisme. Pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dalam bahasa Inggris yaitu nation, dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Kata nasionalisme tumbuh di tengah-tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai menurun. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berpengaruh dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempat hidup, dan menggantung diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan ini. Ikatan ini makin kuat manakala ada ancaman besar terhadap ikatan bersama tersebut. Hakon berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu bentuk state of mind and age of consciousness. Nasionalisme tidak lahir dengan sendirinya, tapi merupakan respon secara fisiologis, politik, dan ideologis terhadap peristiwa yang mendahuluinya. Ciri-ciri nasionalisme Indonesia adalah 1. Bhinneka Tunggal Ika, mengakui keanekaragaman budaya, bahasa, dan tradisi di Nusantara. 2. Etis memahami Pancasila. 3. Universalitas, mengakui harta martabat manusia yang universal. 4. Terbuka secara budaya dan religi, tidak menutupi diri dan merupakan pertemuan aneka ragam budaya dan agama. 5. Percaya diri dalam menjamin komunikasi dengan tetangga dan dunia. Proses berbangsa dan bernegara. Syarat suatu bangsa menjadi negara adalah 1. Memiliki wilayah, 2. Memiliki penduduk, 3. Memiliki pemerintah atau undang-undang, dan yang keempat memiliki pengakuan dari negara lain atau internasional. Bagaimana terjadinya proses berbangsa?
Apa manfaat diketahuinya proses berbangsa dan bernegara? Tentang bangsa. Bangsa adalah kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan pemerintahan sendiri. Bangsa biasanya terkait oleh satu kesatuan bahasa dan wilayah tertentu. Sejarah proses berbangsa. Jati diri bangsa dapat ditemukan melalui dua pandangan. 1. Jati diri sebagai konsep teologi identik dengan fitrah manusia. Maka jati diri bangsa merupakan kualitas universal yang inherent pada setiap manusia. 2. Jati diri bangsa dari segi politik sebagai suatu pilihan melalui Sumpah Pemuda yang mengubah kekamian menjadi kekitaan sebagai upaya memperoleh kesadaran baru jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa tidak saja menyangkut persamaan simbolis lahir, seperti pakaian. Yang lebih esensial adalah keterkaitan dan komitmen terhadap nilai budaya yang sama. Jati diri bangsa Indonesia terkait dengan kesadaran kolektif yang terbentuk melalui proses sejarah yang direfleksikan dalam budaya sipil dan titik kulminasinya saat diikrarkan Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan. Hubungan bangsa, warga negara, dan negara sangat erat dan harus dibina dan ditingkatkan dengan memberikan hak dan kewajiban masing-masing. Warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan dan keamanan namun wajib membela negara, sedangkan negara berhak mendapatkan pembelaan dari warga negaranya namun wajib memberikan kesejahteraan, keamanan kepada warganya. Hubungan timbal balik ini yang membuat suatu negara tetap kokoh. Nation building dan karakter building. Nation building dan karakter building adalah suatu doktrin yang diberikan oleh Soekarno. Doktrin ini beranjak dari kepahaman mendasar dan problem utama pasca kemerdekaan kita. Tak dapat dipungkiri, sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan nuansa kedaerahan yang kental, Indonesia membutuhkan kesamaan gerak, pandang, dan pemahaman sebagai sebuah bangsa. Sebagai contoh dalam aspek hukum, bahwa hukum negara tidak boleh dikalahkan dengan hukum adat. Bagaimana membangun karakter building? Salah satu cara untuk membentuk nation and karakter building adalah melalui pendidikan. Pendidikan harus memuat pengetahuan dasar dan kewilayahan bangsa